Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video ya tentang manajemen dan manajer. Ya, bagaimana video yang lalu setelah kita ketahui apa itu manajemen ya. Sekarang kita juga ingin tahu manajer, apa itu manajer ya. Jadi di sini manajer ya, manajer dapat diartikan secara umum bahwa setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya ya. Yang kedua, dapat pula dikatakan bahwa seseorang yang bisa mengkoordinasi bawahan yang dapat melaksanakan fungsi manajemen untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi ini bisa dibilang ini orangnya ya, orang yang melaksanakan dari manajemen tadi ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, fungsi manajemen itu yang biasa dikenal oleh kita ya, oleh ilmu manajemen ya, sistem POAK ya, planning, organizing, actuating, controlling ya. Nah, terus yang selanjutnya manajer yang ketiga dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan manajemen. Nah, ini dia ya. Jadi manajer itu orang yang melakukan kegiatan manajemen ya. Ini lebih lengkap lagi. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Oke. Jadi kita udah tahu itu manajer ya. Manajer itu adalah orangnya yang melakukan kegiatan manajemen tadi. Ya. Terus kita lihat nih tingkatan manajemen ya. Jadi tingkatan manajemen ini terdiri dari 3 ya. Ada manajer lini ya. Manajer lini atau manajer pertama atau lower manager atau manajer paling bawah nih ya, merupakan tingkatan yang paling rendah di dalam organisasi bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Manajer lini pertama ini hanya membawahi tenaga operasional dan tidak membawahi manajer lain ya. Contohnya nih supervisor ya. Jadi dia tidak membawahi manajer lainnya. Jadi dia paling bawah ya manajernya ya. Itu manajer lini. Oke, selanjutnya manajer menengah atau middle manager. Di sini yaitu mengarahkan kegiatan manajer lain, kadang-kadang mengarahkan tenaga operasional. Tanggung jawab utamanya mengarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan organisasi dan menyelaraskan antara tuntutan atasan dengan kecakapan bawahan. Jadi ini bisa dicontohkan nih kepala bagian ya atau kepala seksi ya. Ini manajer menengah atau middle manager. Nah, selanjutnya yang di atas yaitu manajer puncak ya atau top manager. Ini merupakan kelompok ya yang relatif kecil yang ada di dalam organisasi ya, bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi, menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya. Contohnya nih presiden direktur ya atau direktur. Oke, selanjutnya tingkatan-tingkatan manajemen ya. Nah, ini dia tadi ya yang telah kita ketahui ya. Tingkatannya pertama tadi yang paling bawah tuh ya itu manajemen tingkat pertama atau supervisi, terus manajemen tingkat menengah, terus ada manajemen tingkat puncak. Yang di bawah tuh manajemen non supervisi ya. Dia tidak masuk ke dalam struktur. Terus berdasarkan tanggung jawab dan ruang lingkup manajer dibagi 2. Nah, di sini manajer dibagi 2 ya. Yang pertama manajer umum, yang kedua manajer fungsional.
Manajer umum ini yaitu manajer yang bertanggung jawab atas seluruh atau beberapa jenis bagian. Contohnya presiden direktur atau direktur. Terus manajer fungsional. Nah, di sini manajer yang bertanggung jawab atas satu atau beberapa bagian saja, ya. Ini contohnya kepala bagian atau kepala seksi. Ya, sebagaimana yang udah kita ketahui ini, ya, manajer umum dan manajer fungsional. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer, ya. Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan untuk melaksanakan, ya, fungsi-fungsi tertentu, ya. Salah satu klarifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh Henry Fayol yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, ya, pemberi perintah dan pengawasan adalah fungsi utama. Jadi manajer ini yaitu untuk bisa mencapai tujuan tadi, dia menjalankan sistem manajemen tadi, ya, yang dilaksanakannya yaitu fungsi-fungsi dalam manajemen tadi, ya, fungsi-fungsi dari manajemen tadi, yaitu yang sebelum saya bilang tadi, ya, fungsi-fungsi manajemen yang terkenal biasanya menggunakan POAK, planning, organizing, actuating, controlling, ya. Planning itu perencanaan, organizing itu organisasi, actuating aktualisasi, ya, aktualnya, dan controlling pengawasan, ya. Oke, selanjutnya perencanaan. Nah, ini dapat kita jelaskan, ya. Tadi dari POAK tadi, ya. Yaitu kegiatan menyusun rencana, ya, yaitu kegiatan menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, dan program perusahaan. Nah, dengan planning, para manajer berusaha untuk melihat ke depan, memperhitungkan kemungkinan, menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran. Jadi di sini sebelum melaksanakan kegiatan tadi, ya harus dibuat dulu, ya, perencanaannya, ya, rencananya, supaya kita tahu langkah demi langkahnya dalam melaksanakan kegiatan yang kita ingin capai tadi, ya. Oke, itu dari perencanaan. Selanjutnya pengorganisasian, ya, yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Nah, jadi pengorganisasian juga berarti pembagian pekerjaan antara satu orang dengan orang lain, antara unit A1 dengan unit lain, antara bagian satu dengan bagian lain. Nah, jadi di sini kita memberi atau mengelompokkan, ya, pekerjaan-pekerjaan tadi sesuai dengan bidang masing-masing, ya. Jadi makanya dibentuklah organisasi tadi, ya. Dia misalnya dia bisa di keuangan, dia diletakkan di bagian keuangan. Dia bidangnya di pemasaran, diletakkan di bagian pemasaran. Dia bidangnya di sumber daya manusia, dia diletakkan di sumber daya manusia. Dan apabila dia bidangnya di bagian operasional, dia diletakkan di bagian operasional, ya. Kita harus bisa membuat, ya, organisasinya, jadi dia bagian tadi saling terintegrasi, ya, yang dapat menyatu, ya. Nah, di sana di setiap bagian tadi ada manajer-manajernya tadi, ya. Nah, manajer tadi ini yang menyatukan setiap unit-unit tadi, ya. Oke. Selanjutnya penggerakan atau pengarahan.
yaitu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Nah, jadi dia bagaimana manajer tadi bisa menggerakkan ya pekerja-pekerja tadi supaya mereka bekerja secara efektif dan efisien ya, sehingga dapat memaksimalkan pekerjaannya sehingga bisa juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis ya. Selanjutnya pengawasan, yaitu kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Jadi ini dilakukan pengawasan tadi supaya kegiatan yang ada di perusahaan tadi itu bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, jadi perlu adanya pengawasan ya. Nih, manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya adalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apakah perlu ada perbaikan dan lain sebagainya. Jadi manajer juga mengevaluasi ya dari kegiatan tadi apakah perlu ada perbaikan atau tidak ya, atau perlu ada ibaratnya ada yang kurang-kurang, perlu ada penambahan atau yang udah baik ya bisa diperbaiki lebih baik lagi ya. Terus tugas-tugas manajer ya, tugas penting yang dilaksanakan manajer. Di sini pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Ya, istilah orang mencakup tidak hanya bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lainnya dalam organisasi. Jadi ini bukan hanya bawahannya aja ya, yang manajer yang manajer bekerja ya, yang memerintah bawahnya, tapi dia bisa saling berkomunikasi antara bagian lainnya ya, sehingga tujuan perusahaan tadi dapat tercapai dengan adanya itu tadi, dengan adanya foksi-foksi yang sesuai tadi ya. Jadi dia saling berkoordinasi antara manajer satu dengan manajer lain ya. Jadi itulah perlunya manajer ini harus memiliki juga skill komunikasi ya dengan manajer yang lain ya, sehingga apa yang diinginkan perusahaan, apa yang menjadi visi dan misi dari suatu perusahaan tadi bisa tercapai ya. Oke, yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Nah, jadi ini manajer juga memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Jadi bagaimana ini misalnya ada yang perlu ya, dan yang tidak perlu ya. Dia harus harus dilaksanakan hal-hal yang perlu dulu, yang sangat prioritas tadi ya. Terus yang kurang-kurang nanti setelah itu ya. Jadi tidak mementingkan kegiatan dia sendiri ya. Jadi dia harus melihat dulu dengan saling berkoordinasi tadi ya antara manajer tadi. Jadi apa yang ada bisa diseimbangkan tadi ya. Jadi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Nah, jadi manajer juga bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan ya. Manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan sukses. Nah, jadi setiap manajer ini harus bertanggung jawab kepada bawahnya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia laksanakan kepada pimpinannya ya, terhadap bawahan tadi yang dia kelola tadi ya, sehingga ini pekerjaan tadi bisa berhasil ya di bidang dia ya. Terus keempat, manajer harus berpikir analitik dan konseptual. Nah, jadi manajer harus mampu merinci
dan memisah-misahkan suatu masalah, menganalisa dan mencari penyelesaian yang layak dan dengan akurat. Nah, jadi manajer harus memisahkan ya, harus pandai memisahkan suatu masalah dan menganalisa dan mencari penyelesaian ya dari masalah tadi ya. Nah, jadi itulah tugas manajer ya. Nah, yang selanjutnya, manajer adalah seorang mediator. Nah, yang sebelum saya bilang tadi, dia sebagai perantara ya, antara bawahan ke atasan atau ke direktur ya. Manajer adalah seorang mediator. Jika saling tidak bersepakat dalam kurung tidak setuju atau saling bertentangan, manajer dituntut perannya sebagai mediator menengah ya. Ya, misalnya juga antara karyawan ada yang berselisih, manajer yang melakukan mediator menengah supaya tidak terjadi perselisihan tadi ya. Oke. Peran manajer dalam proses manajerial. Pertama, peran antar pribadi atau interpersonal yang mengharuskan manajer memegang 3 peranan ya. Yang pertama, kepala keluarga ya, figurehead ya. Pemimpin unit manajer sering bertindak secara simbolik sebagai seorang ayah yang harus melakukan seremonial ya, contohnya menerima tamu, menghadiri undangan. Nah, itu dia peran manajer. Selanjutnya, pemimpin atau leader. Manajer melakukan kegiatan mencari, menentukan tenaga kerja baru, mendidik dan melatih, membimbing dan memberikan nasihat-nasihat. Ya, itu yang kedua. Yang selanjutnya, perantara. Manajer harus berhubungan baik dengan klien, rekan, instansi pemerintah atau swasta guna membina hubungan baik. Nah, jadi manajer juga sebagai perantara ya. Nah, yang kedua, jadi personal. Jadi peran yang pertama ya, peran yang kedua informasional ya, dengan bertindak sebagai penerima dan penerus informasi, maka manajer harus menjadi ya, pertama ini yang informasional ya, memantau dalam kurung monitor. Manajer harus mencari dan menerima informasi yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Oke, yang selanjutnya penerus informasi, diseminator ya. Jadi manajer harus menyebarkan informasi atau keputusannya kepada para karyawan. Terus yang ketiga, pemeriksa. Nah, ini sebagai wakil organisasi atau badan usaha, manajer memberikan informasi kepada pihak-pihak di luar unitnya atau luar badan usahanya. Contohnya memberikan ceramah ya atau wejangan ya. Jadi ini sebagai wakil ya atau badan usaha manajer untuk memberikan informasi kepada pihak luar atau unitnya atau luar badan usahanya. Oke. Selanjutnya peran pengambilan keputusan atau decision making. Di sini disebut juga manajer harus memiliki juga sifat kewirausahaan dan entrepreneur ya. Manajer harus penuh kreativitas dan inisiatif agar unit usahanya atau badan usahanya bisa berjalan dinamis. Ya, yang kedua, pangkal kesulitan atau disturbance handler. Ya, manajer harus melakukan reaksi terhadap berbagai situasional. Ya, di sini misalnya contohnya ada mengukuhkan demonstrasi, picketing, jadi dia harus maju dulu ya untuk menangkal tadi ya, untuk menghandle para demonstran tadi ya, atau para pemogok dari karyawan tadi yang membuat tadi ya. Terus pemberi sumber produksi, resource allocation ya, di sini manajer harus mengambil keputusan bagaimana dan kepada siapa sumber-sumber produksi akan dialokasikan ya. Jadi di sini manajer juga ya harus bisa membagi
dan mengambil keputusan bagaimana ini sumber-sumber produksinya kemana mau dialokasikan ya. Terus perundingan, negosiator ya. Di sini manajer harus membuat perjanjian dengan serikat buruh, klien dan pihak-pihak lainnya. Nah, jadi ini juga sebagai negosiator ya dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian ya antara karyawan ya terhadap perusahaan tadi ya, dengan membuat ya sertifikat surat-surat perjanjian tadi ya, supaya apabila ada masalah, ini sudah ada kesepakatan sebelumnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana manajer menggunakan waktunya? Nah, ini ya kita harus tahu nih ya. Dalam The Effective Executive 1973, Peter Drucker mengatakan bahwa tugas utama dari setiap eksekutif untuk menjadi efektif adalah knowing the time, ya, mengetahui bagaimana dia mempergunakan waktunya secara efektif. Pada tahun 1988, Luther dan Hodges dan Rosenkrantz di sini juga menemukan ada tiga jenis manajer sesuai dengan bagaimana dia menggunakan waktunya. Di sini yang pertama, manajer rata-rata dalam kurung effective manager, yaitu manajer yang mempergunakan 32% dari waktunya untuk melakukan tugas-tugas tradisional dari manajemen, yaitu decision making, planning, and controlling. Ya, terus 29% untuk komunikasi, yaitu mengurusi informasi, dokumentasi, berkas-berkas laporan. Terus 20% pengembangan sumber daya manusia, yaitu memotivasi, membangun disiplin, mengelola konflik, merekrut staf, dan memberikan latihan. Dan 19% untuk melakukan networking, yaitu sosialisasi, politicking, dan interaksi dengan lingkungan di luar organisasi. Oke. Selanjutnya, yang kedua ya, manajer sukses dalam kurung manajer successful ya, yaitu manajer yang mempergunakan 48% waktunya untuk melakukan networking. Yang kedua, terus 28% untuk komunikasi, 13% untuk tugas-tugas tradisional manajemen, dan 11% untuk pengembangan sumber daya manusia. Terus yang ketiga, nih, manajer efektif atau effective manager, yaitu manajer yang mempergunakan 44% waktunya untuk melakukan komunikasi dan 26% untuk pengembangan sumber daya manusia dan 19% untuk tugas-tugas tradisional manajemen dan 11% untuk networking. Jadi itu dia ada tiga waktu ya, tiga jenis manajer yang menggunakan waktunya ya dalam melakukan manajemen tadi. Terus nih ada keterampilan manajerial. Beberapa keterampilan tersebut adalah yang pertama keterampilan konseptual skill ya, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan dan memahami hubungan antara bagian yang saling bergantung, serta mendapatkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari macam-macam sumber. Ya, ini kemampuan dalam keterampilan konseptual ya. Terus ada keterampilan kemanusiaan atau human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja dan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu atau kelompok ya. Manajer membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh ya
berpartisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam pencapaian tujuan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, keterampilan manajerial, ya, keterampilan administratif, ya, administrative skill, yaitu seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Keterampilan administratif merupakan perluasan dari keterampilan konseptual. Manajer melaksanakan keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administratif. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, keterampilan teknik, ya, atau technical skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, ya, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, atau pemesanan dan sebagainya. Jadi kita sudah mengetahui, ya, ada empat keterampilan, ya. Jadi sebagaimana kita harus bisa melaksanakan dari keterampilan manajerial tadi, ya. Demikian saya paparkan, ya, presentasi tentang manajemen dan manajer ini. Bila ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga, ya, di subscribe juga, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.